Dan adapun jin kafir, dia banyak digunakan oleh dukun-dukun yang sangat ingkar. Ketika seorang dukun menggunakan jin kafir, maka syaratnya pun syarat-syarat yang ingkar, syarat-syarat yang ekstrim biasanya. Maka semakin ingkar dukun ini kepada Allah, maka semakin sakti dukun ini di dunia. Dan itu semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu orang beriman saja. Maka lawan daripada ruqyah ini adalah ruqyah syariah. Syariah ini adalah ruqyah syirkiyah, ruqyah dukuniyah. Kita harus paham ciri-ciri dukun dan kita copot labelnya, mau dia ustadz atau kiai atau misalkan paranormal, orang pintar atau mungkin orang yang bisa. Kita harus objektif semuanya. Bahwasanya ciri-ciri mereka yang pertama, biasanya ketika kita ada mendatangkan mereka membutuhkan informasi tentang pasien atau orang yang dimaksudkan, atau bahkan dukunnya kalau sudah sakti dia mampu menebak hati orang. Ini karena pengaruh jin toyar yang ada dalam dukun tersebut sebagai piaraannya bertanya langsung kepada korin yang ada dalam tubuh kita, dan korin menceritakan apa ihwal kita selama ini. Jadi ketika antum mendatangi dukun yang disebut orang ini dia punya ilmu kasyaf tingkatnya wali, dia mampu mendeteksi, mampu menebak apa yang dikatakan hati kita, apa yang dilakukan kita selama ini. Maka jin toyar ini, jin toyar yang di dukun itu bertanya kepada korin yang ada dalam tubuh kita tentang siapa namanya, terus siapa orang tuanya, di mana tinggalnya, terus apa yang dia derita selama ini. Dan diceritakan dukun ini. Misalkan kita datang pada dukun dan kita duduk, orang dukun sudah bisa menebak, oh nama kamu Apasti Abdul Hadi, ibu kamu namanya Siti misalkan. Nah, kamu yang sering sakit di lambung mungkin, di kepala. Dia seolah di dukun ini tahu apa yang ada yang kita rasakan selama ini. Bahkan apa yang kita ucapkan di hati kita, dukun ini seolah-olah tahu. Itulah tipu daya setan. Dan orang menyebutnya dukun sepertinya dukun sakti yang mampu menebak isi hati orang sehingga pasien-pasiennya terperdaya dan percaya apa yang disarankannya dilakukan. Ini yang paling berbahaya. Nah, ketahuilah itu talbis iblis, talbis setan. Mereka menggunakan cara seperti itu sehingga kita sebagai pasiennya langsung percaya dan lakukan apa yang dia mau, apa yang dia ingin, termasuk mencabuli pasiennya, meminta persembahan, meminta sesajen, meminta syarat-syarat seperti misalkan kepala kerbau dan lain sebagainya. Inilah bentuk-bentuk penghambaan kita selain kepada Allah. Na'udzubillah. Terus ciri yang lain menanyakan hari lahir. Kalau dukunnya dukun standar ya, dia menanyakan hari lahir kita ketika kita datang kepadanya untuk berobat. Dia nanyain lahirnya kapan, atau pasarannya Kliwon, lagi pahin pon wage atau dan sebagainya. Atau orang Jawa menyebutnya weton, kapan wetonnya. Nah, ini ciri-ciri mereka yang menggunakan ruqyah syirkiyah. Terus juga ciri yang lain adalah memberikan mantra-mantra terkadang ayat tertentu dengan dibalik dan doa dengan menyebut nama jin tertentu atau nama azam, atau membaca mantra atau membaca simbol-simbol tertentu. Kalau di Sunda namanya jangjaukan. Nah, jangjaukan. Jadi dia campur dengan, kadang-kadang amal ini campur dengan bahasa Arab, ada Arabnya, ada syahadatnya, bahkan ada Qur'annya dicampur dengan bahasa Sunda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ingsun. Ingsun pangesana Prabu Siliwangi dan sebagainya. Nah, disebutlah nama-nama azam tersebut. Ini ada talbis, tipu daya mereka agar kita percaya bahwa ini dari Islam. Ada Arabnya ini, ada Qur'annya, ada syahadatnya bahkan. Kemudian diamalkan, disuruh mandi, atau mungkin disuruh puasa, atau disuruh diwiridkan berapa ribu kali sepanjang malam. Nah, inilah dia yang disebut ilmu-ilmu khodam yang diajarkan dukun-dukun untuk penyembuhan, untuk apapun yang kita inginkan. Semua tujuan kita yang kita mendatangi dukun tersebut. Terus biasanya orang yang menggunakan ruqyah syirkiyah atau menggunakan ruqyah dukuniyah, mereka meminta sesaji apapun bentuknya, baik kemenyan, bunga-bungaan, buah-buahan, binatang misalkan,
minta bangkai hewan, atau misalkan minta hewan atau ayam cemani, ayam yang hitam semuanya, ayam putih yang putih semuanya. Nah itu ya, tergantung jenis permintaan agar permintaan tersebut cepat terkabul. Terus biasanya mereka juga memberikan semacam jimat, rajah, wifik, haikal dengan tulisan Arab, benda-benda yang dianggap pusaka. Kadang-kadang potongan kayu, selembar kain, atau rajah yang dibungkus rapih dimasukkan ke dalam ikat pinggang, dimasukkan ke dalam dompet atau kopiah, atau digantung, atau ditempel, atau ditanam dalam rumah. Ini termasuk ciri ruqyah syirkiyah atau ciri ruqyah dukuniyah. Misal seorang datang kepada seorang ustadz, atau mungkin seorang yang dianggap bisa dan diustadkan oleh wilayah tersebut, al-hikmah biasanya. Dia bertanya, ya ustadz, saya ingin rumah saya ini aman, tidak ada gangguan, tidak ada sihir yang masuk, tidak ada kecurian. Saya ingin ada penjagaan dari Allah. Awalnya seperti itu. Sang ustadz mengeluarkan beberapa paku. Paku ini dibacakan ayat-ayat yang tidak terdengar, mantra-mantra yang tidak terdengar oleh telinga pasien, kumat kamit, ditiupkan dan dimainkan, bawa paku ini kamu tanam atau kamu tancapkan di tembok-tembok di rumah atau kubur di pojok-pojok ruangan, maka dia akan jadi pelindung. Nah, seperti itulah. Ini tidak diajarkan oleh baginda Nabi melalui benda-benda seperti pusaka tersebut, sehingga orang-orang berkeyakinan bahwa karena ada paku tersebut di dalam rumah saya ini aman, bebas dari maling. Padahal baginda Nabi SAW mengajarkan bagaimana hadis yang sangat sahih, hadis percakapan ketika Abi Hurairah disuruh menjaga Baitul Mal, harta zakat, yang ketika itu datang jin untuk mencuri dan ditangkap. Ini pernah kita cerita awal pembahasan. Dan setan mengajarkan ayat kursi, kemudian Nabi membenarkan apa yang dikatakan setan tersebut. Maka kalau misalkan kita sebelum tidur baca ayat kursi, itu sudah cukup, atau kita bacakan Quran dalamnya, itu sudah cukup. Berwaspada harus dari maling, mungkin dari rampok, tapi tidak sepanik itu gitu. Tidak sepanik kita mencari perlindungan selain dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak sedekah, bacakan ayat kursi sebelum tidur, insya Allah tuyul, jin-jin pencuri dan lain sebagainya santai tidak akan masuk ke rumah kita, dengan perlindungan yang hakikat, perlindungan yang sebenarnya perlindungan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Fasta'idz billah, minta perlindungan kepada Allah, jangan kepada selain Allah, karena selain di luar Allah semuanya lemah dan membutuhkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang juga ciri mereka yang menggunakan jin atau ruqyah syirkiyah, memberikan informasi gaib. Mereka biasa memberikan informasi gaib tentang keberadaan makhluk gaib dengan ciri-cirinya atau karakternya, atau memberitahukan posisi orang yang kabur, posisi pencuri, atau keberadaan barang yang hilang. Dia mampu meramal, menerawang. Dia tahu, oh di sebelah sana ada jinnya, di rumah kamu ini di pojok sana ada jinnya, ada setan di belakang rumah misalkan, ada anu. Bahkan dia langsung bisa melihat, oh, di tubuh kamu ini ada jin anu. Alhamdulillah. Ini sudah langsung kita tebak, sudah langsung sebaiknya langsung pulang, atau usahakan percakapannya, karena dia sudah menggunakan jin dalam tubuhnya untuk menerawang, dalam arti menerawang apa yang tidak seharusnya bisa diterawang, atau orang tidak seperti biasanya mampu melihat. Nah, karena Imam Syafi'i berkata, orang yang mampu melihat barang gaib itu dia mengaku-ngaku, saya bisa melihat jin, saya bisa melihat perkara gaib yang tidak bisa dilihat orang lain. Ruddat syahadatuhu, maka tertolak syahadatnya. Artian dia murtad, naudzubillah. Imam Syafi'i dan yang lain. Kita tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang seperti itu. Bahkan sangat menderita orang yang mampu melihat. Bagaimana orang-orang yang
keturunan dari orang-orang yang mampu melihat benda gaib, maka sebaiknya keluarkan. Itu sangat menyiksa. Kecuali para nabi dan rasul yang Allah berikan kelebihan untuk mampu melihat perkara-perkara gaib. Di luar itu hati-hati, mereka sebagian dukun dan kita adalah pewarisnya. Kalau kita punya leluhur yang bisa melihat perkara yang disebut indigo, nah, keluarkan. Sangat tersiksa orang yang mampu melihat makhluk gaib. Antum bisa bayangkan dia masuk masjid lihat jin muslim sedang salat. Dia masuk rumah temannya, di pintu ada jin. Masuk kamar mandi membuka aurat ada jin. Mau mandi dilihat auratnya ada jin di sana. Alangkah tidak, bahkan berhubungan suami istri ada jin juga di kamarnya. Alhamdulillah. Kita seuzon pada orang, sahabat kita berkunjung pada saudara kita atau sahabat kita dan di rumahnya ada jin, kita mengira wah orang ini pakai jin. Dan umumnya orang-orang seperti ini orang-orang penyendiri yang tidak punya teman sama sekali umumnya, tapi tidak semuanya. Angka tersiksanya orang yang indigo ini. Maka sebaiknya lakukan ruqyah dan keluarkan apa yang dalam tubuhnya, terutama di matanya. Bagaimana cara ruqyahnya? Nah, insya Allah kita bahas di lain waktu untuk yang indigo. Yang paling ampuh adalah teteskan madu Yaman di mata atau otem ya, dengan ruqyah terlebih dahulu. Dia akan terbakar nanti jin yang di mata ini. Terus ciri yang lain dari seorang dukun atau yang menggunakan ruqyah syirkiyah, mereka biasanya menunjukkan bahwa dirinya punya kekuatan gaib, bantuan malaikat, kadang disebut bantuan jin, punya tenaga dalam, dia berbicara tentang kebatinan atau transfer energi positif atau membuang energi negatif, pengobatan jarak jauh tanpa menyentuh, bahkan hanya dengan suara via telepon sudah bisa mendeteksi penyakit pasien dan mengobatinya. Cukup dengan duduk tenang, rileks, akhirnya pasien sembuh. Ini tanpa irtisal dan itibat, tanpa menyentuh. Orang-orang dikumpulkan di suatu tempat di ruangan agak luas, kemudian dia mengarahkan tangannya dan dia sambil menatap tanpa menyentuh, orang sembuh. Nah, itu apalagi jarak jauh, pengobatan jarak jauh by phone. Ini berbeda dengan ruqyah. Ruqyah mungkin diperdengarkan ayat Quran atau video call zaman sekarang, diperlihatkan bacaan Quran dan di taklimat di telepon tersebut. Tapi ini tajribi yang menyalahi aturan sebetulnya dan tidak diajarkan oleh guru-guru kami para peruqyah, khususnya ruqyah by phone. Mungkin ada efektif dan mungkin juga tidak efektif. Efektifnya sebagaimana sunnah Nabi, kita berhadapan dengan satu pasien ditemani dengan mahramnya. Itulah ruqyah yang sesungguhnya ruqyah. Jadi ada orang, ada yang diruqyah, ada marki, ada roki, dan sana ada saksi, mungkin ada yang membantu kita dari kalangan mahramnya. Ini ruqyah. Tapi kalau misalkan ruqyah by phone atau misalkan di TV, ini ada sebagian ustadz yang mempraktekkan hal seperti itu. Atau misalkan kita buka YouTube ruqyah by online atau di YouTube kita lihat, nah, sebaiknya antum hindari walaupun mereka punya hujah, punya dalil. Karena khawatir, namanya juga satu arah kan, tidak ada komunikasi kecuali dalam telepon. Bagaimana kalau kita misalkan di ruqyah terus kita kesurupan? Nah, di ruqyah di handphone, apa ada yang nolong-nolong di sana? Kita perlu berhadapan langsung ketika kita dibacakan ayat Quran dan reaksinya panas, kemudian nyurup masuk jinnya, jinnya keluar dan marah-marah, siapa yang akan menolong nanti? Ini akan ribet nantinya. Maka kalau antum mau diruqyah, sebaiknya panggil ustadznya ke rumah atau kita datangi peruqyahnya, atau kita lakukan ruqyah mandiri. Itu yang paling bagus. Ruqyah mandiri bobotnya itu 10%, bahkan 15% dari kesembuhan. Selebihnya hijrah, herbal, dan juga amalan-amalan sunnah. Nah, ruqyah sendiri itu 5%, cuma 5%. Kadang-kadang berhasil, kadang tidak berhasil. Bahkan kalau misalkan pasiennya salah niat, misalkan dia hanya ingin coba-coba, dia ruqyahnya ini hanya ingin bagaimana sih rasa di ruqyah, mungkin keberhasilan ruqyah itu sendiri berpengaruh, jarang-jarang yang berhasil. Nah, seperti itu ikhwah. Sebaiknya antum pelajari ruqyah dan lakukan ruqyah mandiri, mulai menyerang mereka.